Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang di channel ini, channel Ngobrol Fisika, yaitu channel yang membahas tentang apa-apa saja yang ada dalam fisika. Ya, baik itu latihan soal, materi, pembahasan, ataupun lab virtual. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu penggunaan lab virtual, yaitu dengan memanfaatkan situs PET, ya, PET Colorado yang sudah sangat terkenal. Yang mana kali ini kita akan melakukan percobaan tentang hukum kolom. Ini kan kalau di dalam lab di sekolahan kan hampir tidak ada ya percobaan tentang hukum kolom. Oleh karena itu di sini saya ingin membantu teman-teman, baik itu nanti guru, siswa, atau yang lain, untuk melakukan praktek terkait dengan hukum kolom dengan menggunakan lab virtual agar bisa lebih memahami apa itu hukum kolom. Di sini saya juga akan memberikan bentuk LKS ya. Jadi praktikumnya sesuai dengan LKS yang sudah saya buat. Nanti untuk link PET-nya sama LKS-nya akan saya bagikan di deskripsi. Nah, pertama-tama ini kita lihat dulu apa LKS-nya ya yang sudah saya buat. Nah, ini LKS, lembar kegiatan siswa tentang hukum kolom. Jadi percobaannya yang pertama ini tujuannya adalah menyelidiki hubungan antara gaya kolom dengan besar muatan dan jarak antar muatan. Ini tujuannya. Yang mana dari tujuan ini kita bisa merumuskan dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh besar muatan dengan gaya kolom. Yang kedua, bagaimana pengaruh jarak antar muatan dengan gaya kolom. Jadi ini susunan dari LKS-nya, nanti kita langsung aplikasikan dalam ketika praktikum ya. Jadi setelah rumusan masalah, ini ada studi literasi, yang mana nanti hasilnya adalah hipotesis ya, atau jawaban sementara. Setelah itu ada variabel ya, variabel bebas. Jadi di sini karena tadi ada dua rumusan masalah, jadi ada dua praktikum. Ya, ada praktikum 1 dan 2. Praktikum 1 terkait dengan rumusan masalah yang pertama, ya. Praktikum 2 terkait dengan rumusan masalah yang kedua. Ya, setelah variabel ini kita identifikasi, terus ada alat dan bahan, ya. Tentu saja ada laptop, penggaris. Terus ini langkah percobaan. Nah, ini linknya juga saya sertakan di LKS-nya. Ya. Ini langkah percobaan. Setelah itu ada ini untuk percobaan pertama, praktikum pertama, dan praktikum kedua. Ada data praktikum. Setelah ini datanya tadi berupa dalam tabel seperti ini. Ya. Nah, setelah itu ada analisis data, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan data yang sudah dikumpulkan. Nah, ya. Jadi supaya untuk meningkatkan kemampuan analisis, ya ini tujuannya analisis data dari data yang sudah dikumpulkan. Yaitu ada kesimpulan. Ya, dalam kesempatan kali ini saya akan mencontohkan untuk melakukan praktikum lab virtual dengan menggunakan web PET untuk praktikum gaya kolom. Ya, langsung saja kita buka aplikasi PET-nya. Ya, ketika pertama kali akan muncul ada dua pilihan, macro scale sama atomic scale. Kita pakai yang macro scale supaya lebih mudah. Kalau atomic nanti kecil-kecil. Nah, ini bentuk tampilannya yang pertama ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diketahui. Ya, yang pertama, ini kedua bola mewakili muatan yang akan saling berinteraksi. Ya. Terus ini ada force on Q1 by Q2. Jadi artinya gaya pada Q1 oleh Q2. Jadi ini ya. Kalau di sini kan 319,557 Newton. Kalau yang ini gaya pada muatan 2 karena muatan 1. Jadi ini muatan 1 yang biru, muatan 2 yang merah.
sebelah kanan. Nah, ini untuk melihat jaraknya ya, pada penggaris. Ini adalah gaya kolomnya ya, dan tanda panah ini ya. Kotak yang di bawah ini untuk mengatur besarnya muatan yang pertama yang sebelah kiri, sedangkan yang sebelah kanan untuk mengatur besarnya muatan yang kedua. Nah, ini yang kotak kecil. Ini ada force value. Ini kalau diklik centang maka akan muncul nilainya, tapi kalau tidak ya nilainya ini ya, hanya sekedar ada gaya tapi tidak ada nilainya. Jadi kita membutuhkan ini ya, ada nilai gayanya berapa. Terus yang kedua, ini ada scientific notation. Ini untuk penulisan secara saintifik. Jadi kalau tidak dicentang itu ditulis dalam bentuk koma seperti ini. Tapi kalau dicentang itu ditulis dalam bentuk saintifik, yaitu pakai bilangan 10 pangkat. Ini yang nanti kita gunakan. Langsung saja kita mulai ya. Untuk praktikum pertama, tadi untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh muatan dengan gaya kolom. Yang kedua, bagaimana pengaruh jarak antar muatan dengan gaya kolom. Ya. Seperti yang ada di LKS tadi, kita diminta untuk melakukan studi literasi ya, untuk menemukan hipotesis atau jawaban sementara, yang mana nanti hipotesis kita buktikan secara praktikum apakah nanti hipotesisnya benar atau salah. Jadi untuk yang pertama praktikumnya ya, ini saya buat hipotesis saja ya, bagaimana pengaruh besar muatan terhadap gaya kolom. Jadi hipotesisnya, semakin besar muatan maka gaya kolomnya juga semakin besar. Itu hipotesis yang pertama. Hipotesis yang kedua, pengaruh jarak terhadap gaya kolom, yaitu semakin jauh jarak antar muatan, maka gaya kolomnya semakin kecil. Nah, itu hipotesisnya, ada dua. Terus yang selanjutnya adalah menentukan variabel di sini. Ya, yang pertama variabel bebas, yaitu variabel yang bisa berubah-ubah. Jadi dari rumusan masalah tadi, ya, kita bisa menentukan variabelnya. Jadi untuk variabel bebas, ya, dari rumusan masalahnya pengaruh besar muatan dengan gaya kolom. Berarti di sini jelas yang diubah nanti adalah besarnya muatan. Nah, itu adalah variabel bebas ya untuk yang pertama. Sedangkan untuk praktikum yang kedua, pengaruh jarak antar muatan dengan gaya kolom. Jadi variabel bebasnya untuk yang kedua yaitu jarak antar muatan. Karena itu nanti yang diubah, variabel yang berubah, variabel bebas. Sedangkan variabel terikatnya ya, baik di percobaan atau praktikum pertama dan kedua, karena ini sama-sama terhadap gaya kolom, maka variabel terikatnya adalah besarnya gaya kolom. Tuh. Sedangkan variabel kontrol adalah variabel yang dijaga tetap nilainya, jadi tidak diubah. Untuk praktikum pertama, karena kita sudah mengubah muatan dengan nanti terikatnya atau responnya itu adalah gaya kolom, maka variabel kontrolnya adalah jarak. Kita tidak akan mengubah jaraknya untuk praktikum pertama. Tapi untuk praktikum kedua terbalik ya. Kita mengubah jaraknya untuk mengetahui pengaruhnya terhadap gaya kolom. Jadi kita tidak mengubah besar muatannya. Jadi variabel kontrol di praktikum kedua adalah besar muatan. Kita lanjut ke langkah percobaannya ya, praktikumnya. Kalau berdasarkan LKS yang sudah saya buat ya, ini nilainya bisa dikembangkan sendiri ya. Ini yang saya buat, nanti kalau teman-teman ingin mengubahnya, memodifikasi silahkan ya. Untuk praktikum pertama, langkah pertama menentukan besar kedua muatan. Q1 itu 2 positif 2 mikrokolom dan Q2 positif 10 mikrokolom dan jarak R sama dengan 2 cm ya. Jadi ini kita tentukan
besarnya muatan pertama adalah positif 2. Nah, kalau positif itu warnanya dilambangkan merah, proton. Tapi kalau negatif, elektron, dia dilambangkan warna biru. Muatan kedua adalah 10. Ini sudah 8 kurang 1, 10. Nah, jaraknya 2 meter. 2 cm. Berarti ini kalau di 4, maka ini supaya 2 cm kita letakkan di 6. Nah, seperti ini. Nah, ini kemudian kita catat datanya di tabel data tadi, ya. Tabel data. Nih. Muatan 1 positif 2, muatan 2 positif 10, jaraknya 2. Nah, ini kemudian kita catat di situ pada bagian F12 dan F21, ya. F12 berapa ini? Ini adalah 4,49 kali 10 pangkat 2. F21-nya, F12-nya sama, yang membedakan hanya arahnya. Karena ini muatannya sejenis, sama-sama positif, proton, maka arahnya berlawanan. Seperti itu. Di percobaan kedua, muatan pertama diubah menjadi 4 mikrokolom, sedangkan muatan 2 tetap. Jadi ini kita ubah jadi 4 mikrokolom. Nah, seperti ini. Ya, 4 mikrokolom. Kita catat lagi hasilnya, gayanya. Gaya muatan 1 terhadap muatan 2 adalah 8,99 kali 10 pangkat 2 Newton. Ini arahnya ke kiri, ya. Yang kedua sama, tapi arahnya ke kanan. Data ketiga adalah Q1-nya muatan pertama diganti menjadi positif 6. Kita ganti jadi 6. Nah, ini kita catat lagi datanya. Gaya 1,35 kali 10 pangkat 3 Newton. Terus berlanjut ke data keempat, yaitu ketika muatannya sebesar 8. Nah, ini gayanya menjadi 1,8 kali 10 pangkat 3 dan 1,8 kali 10 pangkat 3, sama, cuma arahnya yang berlawanan. Nah, data terakhir yaitu ketika ini muatan pertama jadi 10 mikrokolom. Ya, gayanya kita tulis juga di tabel terakhir. 2,25 kali 10 pangkat 3. Nih. Ya. Nah, itu untuk praktikum yang pertama, ya, kita sudah dapatkan datanya. Sekarang untuk praktikum yang kedua, ya, kita lihat pada langkah percobaannya untuk praktikum kedua. Untuk praktikum yang kedua, langkah pertama yaitu menentukan nilai kedua muatan sama dengan negatif 8 mikrokolom untuk muatan pertama dan positif 10 mikrokolom untuk muatan kedua. Jadi muatan pertama ini kita ganti jadi negatif 8. Nah, ini sudah negatif 8. Jadi, karena ini variabel kontrolnya adalah besar muatan, nanti ini kita tidak mengubahnya, ya. Kita tetap pada angka negatif 8 dan positif 10. Nah, ini. Terus yang pertama jaraknya adalah 2 cm. Nah, sudah ini 2 cm. Kita tulis datanya dalam tabel yang kedua, ya. Gayanya adalah 1,8 kali 10 pangkat 3 dan sama 1,8 kali 10 pangkat 3. Yang membedakan adalah arahnya, ya. Jadi gaya pada muatan pertama karena muatan kedua itu berarah ke kanan, sedangkan gaya pada muatan kedua karena muatan pertama itu adalah ke kiri. Ya, kenapa? Karena ini muatan negatif dan ini muatan positif. Ini elektron, ini proton, sehingga keduanya akan saling tarik menarik. Ya. Di muatan pertama tertarik ke kanan, muatan kedua tertarik ke kiri. Seperti itu. Nah, lanjutkan ke data yang kedua, yaitu ketika jaraknya menjadi 3. Nah, ini boleh salah satu kita geser. Boleh yang muatan 1 atau muatan 2. Ini saya coba yang muatan 1 kita geser, ya, supaya jaraknya jadi 3. Maka ini harus di 3 cm. Nah, ini 3 cm, ini di 6 cm. Jaraknya adalah 3 antara kedua muatan.
kita catat data gayanya, yaitu sebesar 7,99 kali 10 pangkat 2 Newton. Sama ya. Nih. Terus data yang ketiga ketika jaraknya adalah 4 cm. Jadi ini sekarang saya yang menggeser muatan yang kedua. Gantian. Kita geser ke angka 7. Nah, sudah. Ininya di 3, muatan pertama, muatan kedua di 7. Jadi jaraknya adalah 4 cm. Kita catat datanya. Itu 4,49 kali 10 pangkat 2 Newton. Terus data yang keempat, yaitu ketika jaraknya itu 5 cm. Ini kita tarik. Nah, 1 cm ke belakang, ke kiri yang muatan pertama, yaitu gayanya adalah 2,88 kali 10 pangkat 2. Jangan lupa ya, di tabel data itu di bagian kolom terakhir itu di situ saya berikan arah dan panjang anak panah. Lah ini maksud saya itu diberikan keterangan arahnya kemana ya, saling satunya ke kiri kanan atau muatan 1 atau F1 2 itu ke kanan, F21 ke kiri. Nanti keterangannya kalau ini ya, ini semakin pendek seperti itu. Terus yang kelima, yang terakhir, ketika jaraknya 6. Berarti ini saya geser ke 8. Nah, ini jadi gayanya adalah 2,00 kali 10 pangkat 2 Newton. Ini adalah data yang terakhir dari percobaan kedua. Nah, ini kita sudah mendapatkan semua data di situ. Nah, kalau sudah mendapatkan semua data, kita bisa menjawab pertanyaan yang di analisis data tadi. Saya tunjukkan pertanyaannya. Sekilas ya. Jadi tujuan dari analisis data di sini yaitu sebenarnya ya untuk memancing pola pikir ya atau berpikirnya siswa supaya dia lebih kritis dan analitis terhadap data yang sudah didapatkan. Ya. Jadi ini untuk merangsang itu. Makanya di sini pertanyaan-pertanyaan analisis data itu berkisar ya pertanyaan analitis ya, tidak ada pertanyaan misalnya angka gitu ya, rumus, hukum kolom, tidak ada ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan analitis. Diharapkan nanti dari pertanyaan analisis tersebut siswa dapat menyimpulkan dan menjawab rumusan masalah tadi serta mengecek apakah hipotesis di awal sudah benar atau tidak. Seperti itu. Hanya misalnya ini pertanyaan pertama. Berdasarkan data pada tabel 1, gambarkan grafik hubungan antara besar muatan 1 Q1 dengan besar gaya kolom pada kertas milimeter blok. Jadi ini menggunakan kertas milimeter blok supaya lebih mudah. Atau misalnya datanya ditulis dalam Excel juga tidak masalah. Jadi langsung dibuat grafik, diplot seperti itu. Terus bagaimana bentuk grafik yang terbentuk? Nah, bagaimana bentuk grafiknya? Apakah lurus atau melengkung atau seperti apa? Ya, berdasarkan grafik yang telah kamu buat, deskripsikan hubungan antara besar muatan dengan besar gaya kolom. Laporan ketiga ini kan memancing untuk apakah siswa ini sudah paham hubungan antara besar gaya kolom dengan muatan. Seperti itu. Ya. Yang nomor 4 ya terkait ya sama membuat grafik, cuma ini hubungan antara R kuadrat. Jadi kalau tadi datanya itu masih R, nah ini yang diminta di grafik itu adalah R kuadrat. Ya, ini menggunakan Excel lebih enak. Ya. Ini sama dengan yang tadi polanya, berdasarkan grafik yang terbentuk deskripsikan hubungan antara kuadrat jarak antar muatan dengan besar gaya kolom. Ya, seperti tadi hubungannya apa? Sebandingkah atau berbanding terbalikkah? Nah, nomor 7, bagaimanakah pengaruh jenis muatan terhadap gaya kolom? Nah, ini yang diperhatikan adalah jenis muatan, bukan besar muatan.
ternyata jenis muatannya ini pengaruhnya apa terhadap gaya kolom. Nah, kalau tadi di awal sudah menyimak bagaimana praktikumnya, tentunya akan bisa menjawab pengaruh jenis muatan ini ya, terhadap gaya kolom. Pertanyaan nomor 8, adakah keterkaitan antara besar gaya kolom dengan anak panah pada tabel 1 dan 2? Ya, berikan penjelasan. Ini. Terus nomor 9, berikan penjelasan terkait dengan besar gaya F12 dan F21. Nah, ini dihubungkan ada satu konsep hukum ketiga Newton ya, ini maksudnya mengarah ke sana. Nomor 10, jelaskan dua cara yang dapat dilakukan untuk memperbesar gaya kolom antar dua muatan listrik yang terpisah pada jarak tertentu. Jadi ini mengelaborasi dari praktikum pertama dan kedua. Bagaimana sih caranya untuk memperbesar gaya kolom? Nah, ini nomor 10. Sehingga nanti diharapkan pada kesimpulan ini, di bagian kesimpulan, itu siswa bisa menjawab tadi rumusan masalah serta menguji hipotesisnya benar atau salah. Sehingga dalam praktikum ini itu tujuannya tadi bahwa tujuannya menyelidiki hubungan antara gaya kolom dengan besar muatan dan jarak antar muatan. Apakah sudah tercapai? Seperti itu. Nah, itu tadi sekilas penjelasan saya pendek saja terkait dengan lab virtual untuk melakukan praktikum hukum kolom. Saya kira kalau sekarang ini zamannya sudah digital, banyak sekali pelajaran dengan daring ya atau online, itu kita bisa lebih kreatif untuk memberikan pelajaran pada siswa. Salah satunya ya menggunakan lab virtual, terutama kalau di fisika kan biasanya ada banyak konsep-konsep yang atau materi-materi yang tidak bisa kita lakukan praktikum di lab sekolah. Nah, kalau di lab virtual itu bisa. Nah, itu demikian penjelasan singkat dari saya tentang praktikum hukum kolom dengan menggunakan webpad. Ya. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau saran, kritik, silakan dituliskan di kolom komentar. Atau misalkan ingin request, ingin dibahas tentang apa, silakan juga dituliskan di kolom komentar. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa membawa manfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.